Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya mau berbagi tips atau cara mengatur waktu antara pekerjaan dan urusan rumah tangga. Kita tak perlu berkecil hati jika kita merasa belum mampu mencapai work-life balance atau menyeimbangkan antara bekerja dan urusan rumah tangga. Kita dapat melakukan beberapa hal itu secara ideal dan terwujud dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Number one atau nomor satu, yaitu menetapkan skala prioritas dalam bekerja. Hal pertama yang patut kita lakukan bila ingin membagi waktu kerja dan keluarga secara adil adalah menentukan skala prioritas. Usahakan untuk menentukan prioritas kerja secara cermat supaya pekerjaan yang bersifat penting dan mendesak bisa diselesaikan lebih dahulu. Seperti kita dapat membagi waktu bersantai dengan keluarga di sore harinya dan pagi harinya kita memprioritaskan pekerjaan kita dan kita catat pekerjaan kita satu persatu supaya kita lebih mudah dalam mengerjakannya. Seperti itu ya. Jadi kita memprioritaskan dulu apa yang harus kita kerjakan. Bila perlu kita catat paginya mengerjakan apa, kemudian apa secara berurutan. Kemudian setelah mengerjakan pekerjaan kita itu secara tuntas atau hari ini sudah ada berapa hal yang kita kerjakan, maka sore hari kita berikan waktu kita untuk bersantai dengan keluarga atau sekedar hanya minum teh, makan kue atau makan malam bersama. Number two, menghentikan kebiasaan menunda pekerjaan. Menunda pekerjaan hanya akan membuat pekerjaan kita semakin menumpuk dan semakin sulit dikerjakan. Akibatnya, kita membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk mengurus pekerjaan-pekerjaan tersebut. Jadi mulai dari sekarang, sebaiknya kita tidak lagi menunda pekerjaan dan membiasakan diri untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sehingga kita punya waktu yang senggang lebih banyak untuk hal-hal pribadi atau hal-hal yang bersifat untuk keluarga kita. Hindari berbagai distraksi yang kerap membuat kita menunda pekerjaan. Misalnya, terlalu lama menggunakan HP, terlalu lama chatting-chattingan di sosial media dan lain sebagainya. Terus mengajak rekan kerja kita ngobrol terlalu lama. Jadi kita itu harus memanfaatkan waktu kita semaksimal mungkin. Jika kita bekerja, ya kita bekerja dengan maksimal, kemudian kita kerjakan dengan tuntas, jangan ditunda-tunda. Dengan menunda seperti itu, kita akan menambah waktu kita dalam bekerja sendiri, sehingga waktu kita dengan keluarga semakin sedikit. Number three, memanfaatkan jatah libur kita semaksimal mungkin. Kita tidak perlu memaksakan diri untuk bekerja bila kondisi fisik dan mental kita sedang kurang baik atau butuh waktu lebih banyak bersama keluarga. Sebaiknya justru bisa memanfaatkan jatah libur kita semaksimal mungkin untuk beraktivitas bersama keluarga. Kita tidak harus menggunakan waktu libur kita harus keluar kota, keluar daerah, menghabiskan waktu kita seharian untuk keluar rumah yang berhari-hari atau bermalam-malam di saat hari libur atau cuti. Kemudian kita menghabiskan waktu kita tak kalah menyenangkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau tidak berfaedah dan jauh dari keluarga kita. Hal yang mesti kita lakukan lebih baik lagi, yaitu memanfaatkan waktu kita untuk misalnya tidur lebih lama, karena kita butuh waktu istirahat yang selama ini istirahat kita kurang ya, sebagai orang yang bekerja. Kemudian, memanfaatkan kesempatan kita beraktivitas bersama keluarga secara maksimal lagi. Kemudian, menghemat pengeluaran kita dan tidak perlu berpergian. Dengan begitu budget kita semakin bisa kita alokasikan untuk menabung. Number 4, menetapkan batasan yang jelas antara waktu kerja dengan waktu pribadi. Kita punya hak penuh untuk menetapkan batasan antara waktu kerja kita dengan waktu pribadi. Misalnya kita memutuskan untuk tidak menjawab chat atau telepon dengan hal pekerjaan di luar jam kerja, atau di malam hari di waktu kita istirahat atau berkumpul dengan keluarga.
Kebiasaan ini akan membuat orang di sekitar lingkungan kerja kita paham bahwa kita itu sosok yang profesional dan butuh waktu sendiri dengan keluarga. Sehingga nantinya jika kita didesak untuk menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan di luar jam, sikap ini harus dibarengi dengan profesionalitas jam kerja supaya semua pekerjaan bisa selesai dengan tepat waktu. Jadi mereka lebih menghargai kita saat kita di malam hari itu tidak menerima telepon atau chat karena kita ingin berkumpul dengan keluarga, ada waktu yang khusus dengan keluarga yang tidak bisa diganggu, kecuali hal-hal yang sangat urgent. Number 5, melakukan digital detox. Intensitas kita dalam menggunakan gadget yang tinggi membuat kita kehilangan waktu berharga bersama keluarga, bersama pasangan kita, bersama anak kita, dan keluarga yang ada di rumah kita khususnya. Jadi alangkah lebih baiknya jika kita melakukan digital detox di luar jam kerja, di luar jam kita sedang aktif, misalnya kita butuh waktu untuk berkomunikasi dengan teman atau sosial kita. Jadi kita memaksimalkan waktu kita untuk momen-momen bersama keluarga. Kita lepaskan dulu smartphone kita sejenak, laptop kita atau gadget kita lainnya. Kemudian kita berkumpul dengan keluarga kita dengan secara humble dan hangat. Selain mengurangi waktu kita bersama keluarga, terlalu banyak menggunakan gadget atau berinteraksi secara online di media sosial itu membuat kita malah gangguan tidur, depresi atau stres. Kita secara kesehatan itu akan menurun dan tidak baik. Number 6, merencanakan liburan bersama keluarga tercinta. Nah, salah satu upaya kita membagi waktu kerja kita dengan keluarga, patut kita lakukan merencanakan liburan bersama keluarga. Tidak harus jauh dan mahal, yang penting kita punya momen bersama keluarga ke tempat-tempat yang indah, ke tempat-tempat yang menyenangkan, dan kita bisa makan bersama, bercerita bersama, dan lain sebagainya. Kita menyiapkan budget khusus, tidak harus banyak, tapi ada ya. Misalnya kita ajak ke pantai, ke taman, dan lain sebagainya. Jadi kita punya waktu khusus dengan keluarga dengan berlibur, kita sisihkan waktu kita sehari untuk full bersama keluarga. Number 7 atau yang terakhir, lakukan berbagai aktivitas menyenangkan bersama keluarga di rumah. Momen bersama keluarga itu dapat juga kita lakukan di rumah secara menyenangkan. Misalnya membersihkan rumah bersama. Aktivitas ini bukan cuma mempererat hubungan keluarga, tetapi juga membuat rumah kita jadi bersih dan nyaman. Jadi kita bersih-bersih rumah bersama, misalnya bagi tugas yuk kita bersih ruang tamu atau dapur sama-sama, ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang mengelap peralatan rumah seperti itu. Jadi kita selain berinteraksi juga ada mempererat hubungan serta rumah kita menjadi lebih bersih, lebih rapi dan nyaman. Kemudian makan bersama. Makan bersama juga bisa membuat kita semakin erat bersama keluarga. Jadi kita luangkan waktu kita untuk makan malamnya secara bersama-sama. Misalnya kita di jam 7 habis sholat maghrib ya, kita makan bersama. Atau kita memesan masakan dari luar, kita lagi tidak masak atau malas masak, jadi kita memesan makan di luar atau makan di luar bersama keluarga juga. Kemudian bermain bersama, bisa bermain kalau anak kita masih kecil ya, kita main mainannya itu, kita ajak bermain bersama, kita saling berinteraksi. Kalau anak udah besar kita ajak bermain yang monopoli atau main catur dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga kita berkebun, merawat hewan peliharaan. Berkebun ini berkebun bunga atau tanaman yang toga untuk di sekitar rumah ya, kita nanam seperti rimpang-rimpangan, menanam cabai dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga kita menghabiskan waktu bersama keluarga dengan menonton film, menonton TV bersama, menonton film bersama di rumah saja ya, atau kita ke bioskop dan lain sebagainya. Cukup sekian, itu tadi ada 7 tips atau cara ya yang dapat kita lakukan untuk menyeimbangkan waktu kita antara bekerja dan juga mengurus rumah tangga.
Nah, salah satu atau semuanya bisa kita lakukan secara maksimal, kita belajar bertahap. Di sini saya juga masih belajar ya, bagaimana menyeimbangkan waktu saya bersama keluarga, di mana di sini saya masih punya anak kecil hanya satu. Bagaimana lagi jika saya sudah punya anak yang lebih dari satu atau anaknya sudah besar. Nah, kita sama-sama belajar di sini. Semoga kita bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik, istri yang soleha, jadi ibu yang teladan, dan juga jika kita bekerja, kita bekerjalah secara profesional. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat, dapat pelajaran diambil dalamnya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu dukung channel saya berkembang supaya lebih baik lagi ke depannya dan lebih semangat lagi membuat konten-konten yang bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya dan juga menghibur. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.